Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabatku, sedulur-sedulurku semua dimanapun Anda berada, khususnya penggemar Instan Tutor sama Berlian Tutorial. Hari ini dan 2 hari kemarin saya tidak bekerja mengerjakan menonton YouTube, tetapi bersantai ria bekerja mencangkol-cangkol, dan itu hanya sekedar mencari nafkah rezeki berupa duit. Dapat Kang? Belum. Dan ini akan saya kasih judul mendapatkan uang 10 juta, 100 juta itu sangat mudah dan gampang. Gimana caranya? Jangan sampai di skip dan jangan sampai ditonton sampai akhir. Kenapa? Karena ini hanyalah khayalan belaka. Tukang ngimpi, tukang ngibul. Memang betul yang namanya ngimpi, tukang ngibul pasti 10 juta, 100 juta. Itu yang selalu dibilangin dan diomong-omongin. Seperti halnya saya katakan sekali lagi, pertama kali saya nge-YouTube itu berawal dari kata-kata 100 juta teman-teman. Nah, disitulah kesalahan kami, kesalahan pemula atau kesalahan netizen Indonesia. Bahwasanya semua yang menyangkut tentang uang itu pasti yang dicari adalah cara cepat mencari uang secara cepat dan instan. Maka dikatakan di sini banyak sekali orang-orang yang merasa tertipu. Dan saya bukan orang yang pertama tertipu dari judul-judul yang telah ditentukan mereka. Dan kata-kata hari ini yang saya sangat menyakitkan selama saya nonton YouTube, ya tutorial yang di bagian pengisian tutor kemarin itu. Kata-katanya bagus, tetapi menurut saya sangat menyakitkan kami selaku rakyat kecil, selaku YouTuber kecil, dan mereka nggak pernah miskin teman-teman. Jadi orang miskin ini bukan kasar kata-katanya yang menyakitkan, tetapi saran-sarannya itu sangat menyakitkan teman-teman. Dan kalau saya bisa ketemu beliau, saya mau belajar tentang apa yang dia katakan itu. Kalau memang dia benar, jangan seperti itu cara menyampaikannya. Tapi wallahu alam, semua terserah. Di sini saya hanya ingin merasa kesakitan hati saya itu kepada kemarin itu tutorial apa namanya itu, yang mengatakan sistem gotong royong itu apalah segala macam, tidak ada, nggak boleh. Ini sangat menyakitkan bangsa teman-teman. Karena yang namanya sistem gotong royong itu sudah diterapkan oleh pejuang-pejuang kita, dan nenek moyang kita mengajarkan bahwasanya kita bangsa yang besar itu adalah sistem gotong royong. Ingat sahabatku, sistem gotong royong itu sudah diterapkan oleh generasi nenek moyang kita terdahulu, dan itu menyakitkan nenek leluhur kita kalau disalah-salahkan yang namanya gotong royong. Nah, di sini kita perlu bangkitkan kembali selaku kaula muda bahwasanya gotong royong harus kita selalu terapkan dan harus kita gembor-gemborkan. Bahwasanya adat budaya kita adalah budidaya leluhur, dan leluhur adalah akan kita selalu ingat, dan kita ingat selalu kawan-kawanku. Baiklah sahabatku, kawan-kawanku semua, apa yang ingin dikatakan Kang Iman cuman ngewar-ngewar aja, yaitu tadi 100 juta, 10 juta dengan mudah dan gampang. Pada waktu itu saya bisa mencari uang 10 juta dalam 1 jam. Bagaimana caranya Kang? Ya ngimpi aja. Sehebat apapun kita yang namanya orang kecil kok nyari duit 10 juta dalam 1 jam. Hal yang mustahil. Memang kalau kita kembalikan, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tetapi kan kita harus berpikir dengan secara logika. Apa usaha yang kita kerjakan dan apa usaha yang kita jalankan. Kalau hanya 3 juta mungkin saya bisa waktu itu. Nah, sekarang ini untuk mencari duit 1.000 aja, ini harus melalui perjuangan teman-teman. Jadi tidak semudah yang mereka bayangkan dan mereka katakan. Kalau memang di dunia seperti ini
Di dunia cuman ngoceh kok bisa dapat 100 juta, ya silahkan saja dilanjutkan. Tetapi di sini saya hanya ingin mempertegas teman-teman. Kita selaku yang masih kecil, kita harus belajar bagaimana menurut pengalaman mereka sendiri-sendiri dan kita tiru dengan pengalaman kita masing-masing, kawan-kawanku. Kenapa Kang? Ya jengkel aja sih. Dengan kata-katanya yang halus, dengan kata-katanya yang seolah-olah beragamis. Tetapi penipuan-penipuan jenis seperti ini adalah banyak sekali dan marak di media sosial. Maka saya sangat setuju dengan katakannya Bang Berlian tutorial, bahwasanya bahasa yang halus itu sangat-sangat mengerikan apabila kita ikutin, teman-teman. Jadi di sini kata-kata kasar apa yang menurut saya kasar? Jadi kasar kata-kata, kita lihat dulu dari mana proses kasarnya. Kita kalau lihat sejarah perjuangan, bahwasanya kata-kata danco itu kasar. Kasar dari mana teman-teman? Danco itu kita telusurin dulu dari mana asal muasalnya. Kalau memang Anda teman-teman belum tahu, ya saya kasih tahu asal mula danco. Kita ingat perjuangan arek-arek Surabaya, rawe-rawe rantas Malang Putung pada waktu itu melawan penjajahan Jepang dan Belanda. Seperti sekarang ini peperangan Israel dengan Palestina, banyak sekali tank baja. Dan pada waktu itu bahwasanya bangsa Indonesia adalah lidah-lidah yang tidak bisa mengucapkan dengan bahasa Inggris. Nah, danco itu berasal dari kata-kata yang sangat kita merdekakan ini, teman-teman. Karena pada waktu itu di Surabaya terjadi peperangan, maka anak-anak muda bergerak dan tank baja itu bernama Dainkaun. Karena orang Jawa tidak bisa mengatakan Dainkaun itu tank baja perangnya orang Belanda, itu londo konco-konco. Orang Jawa Timur itu nggak tahu bahasa Dainkaun itu. Maka arek-arek Surabaya dancu teko. Nang artinya tanknya datang. Ayo perang, dancu teko, doncokon. Itu asal mula kata danco. Jangan dianggap itu kasar. Sesungguhnya yang sampan-sampan itu yang kata-katanya kasar, mengajak kita bersedekah, mengajak kita bersolawat, tetapi hati Anda tidak seperti itu. Jadi saya lebih setuju dengan kata-kata kasar, tapi kita harus tahu sejarahnya. Bagaimana kata-kata kasar itu. Saya sangat kecewa dengan YouTuber yang mengajarkan seperti itu. Jadi kasar itu dari mana dulu kata-katanya? Asal mula kata kasar itu dari mana? Saya sangat kecewa dengan satu YouTuber ini dan saya baru lihat itu. Terserah itu, saya langsung share dan saya ucapkan karena saya selalu orang-orang kecil, orang-orang miskin ini merasa tersakiti karena sampean itu nggak pernah merasa miskin, tahu nggak? Jadi orang miskin itu sangat menyakitkan, teman-teman. Dan semua orang miskin itu semua pasti pengen kaya. Apabila melihat tutorial 100 juta dalam satu hari, pasti diklik dan dilihat. Dan itu menipu orang miskin, teman-teman. Jadi untuk menipu silahkan menipu, tapi pakai cara-cara yang benar. Jangan menyakiti orang kecil. Kebanyakan penipu ini malah yang ditipu orang kecil. Ngomong apa Kang? Nggak ngerti, saya lagi kecewa aja sama YouTuber yang menjelek yang kata-katanya bagus tetapi sangat menyesatkan. Itu menurut saya. Karena saya semua tutorial baru kemarin saya lihat tutorial ini. Mungkin ini hanya sekedar hawar-hawar saja. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah percaya yang namanya proses-proses kebenaran yang berkedok penipu, teman-teman. Hubul waton minal iman, uri-uri budaya bangsaku Indonesia, Republik Indonesia.